Halo semuanya, jumpa lagi dengan Kak Moloy di channel MetTV. Di video kali ini kita akan membahas tentang persamaan eksponen secara lengkap. Ya, ada contoh soalnya, ada 8 bentuk persamaan eksponen, dan di akhir video ada latihan untuk adik-adik kerjakan. Tonton video ini sampai selesai supaya adik-adik tidak ketinggalan satu bentuk pun dari persamaan eksponen. Oke, selamat menyaksikan. Persamaan eksponen. Di sini kita akan membahas beberapa rumus ya untuk persamaan eksponen. Salah satunya ini bentuk yang pertama ya. Jadi ada 8 bentuk yang akan kita pelajari. Pastikan adik-adik ikuti setiap bagian ya, supaya tidak ada yang terlewatkan, sehingga adik-adik tahu secara lengkap persamaan eksponen. Yang pertama, bentuk seperti ini. Jika X sama dengan 1, dengan A-nya itu positif ya, lebih dari 0, A-nya bukan 1, maka Fx-nya ini sama dengan 0. Contohnya misalkan seperti ini ya, contoh 2 pangkat X plus 5 sama dengan 1. Nah, yang hasilnya 1, maka pangkatnya ini harus 0 ya, Fx nya harus 0. 2 pangkat berapa yang hasilnya 1? Nah, berarti Fx-nya harus 0. Fx-nya itu X plus 5-nya ya, pangkatnya ini harus 0. Berarti X-nya min 5. Jadi untuk bentuk seperti ini mudah sekali ya kita menentukannya. Nah, sekarang yang bentuk kedua. Bentuk seperti ini ya, bentuk yang kedua. A pangkat Fx sama dengan A pangkat B. Oh ya, sebelumnya kakak kasih tahu dulu ya, kalau kakak cuma pakai simbol A atau B begini, ini artinya A sama B nya sebuah bilangan aja. Bisa 3, bisa 2, bisa 5, bisa 6, bisa 7, bisa 8. Nah, kalau A sama B. Tapi kalau kakak misalkan Fx gitu, itu berarti ada X-nya. Bisa misalnya 3X plus 2, bisa 4X min 5, bisa 7X, seperti itu ya. Kalau Fx berarti ada X-nya ya, seperti itu. Nah, kalau bentuk seperti ini, contohnya ya, misalkan contoh 2 pangkat X plus 3, nah Fx ada X-nya ya, sama dengan A, berarti sama ya, ini A berarti sama, 2 pangkat 7. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana kita menjawab soal seperti ini ya, kita tinggal lihat saja. Kalau ininya sudah sama nih, bilangan dasarnya sudah sama ya, basisnya sudah sama, maka pasti pangkatnya sama ya. X tambah 3 sama dengan 7, berarti X nya 7 kurang 3, 4. Nah, selesai. Dibentuk seperti ini masih mudah ya adik-adik. Sekarang kita masuk ke bentuk ketiga. Bentuk ketiga seperti ini ya, contoh ya, contoh ini kan AA, berarti sebuah bilangan ya, angka sama. Misalkan saja 3 ya, 3 pangkat 2X plus 1 sama dengan
3 pangkat X min 5 ya. Ini bentuknya seperti ini. A sama ya. Berarti ini sama 3. Terus ini fx ini gx beda ya. Jadi kita bedakan saja, ini fx-nya 2x plus 3, gx-nya x min 5. Nah, kalau bentuk seperti ini bagaimana kita menyelesaikannya? Nah, sama seperti tadi ya, kalau bilangan dasarnya sudah sama atau basisnya sudah sama, maka pangkatnya juga harus sama. 2x tambah 1 nih, fx nya harus sama dengan gx. 2x plus 1 sama dengan x min 5. fx nya kan pangkatnya dia ya, gx nya pangkatnya dia. 2x x nya pindah ke kiri jadi 2x min x min 5, satunya positif pindah ke kanan jadi 2x kurang x jadi x ya, min 5 min 1 jadi min 6, seperti ini. Jadi ini masih mudah ya adik-adik. Kita lanjut ke bentuk ke-4. Oke, bentuk seperti ini. Nah, ini bilangan pokoknya beda nih, pangkatnya yang sama. Contohnya misalkan contoh 2 pangkat x plus 3 ya sama dengan 5 pangkat x plus 3. Kalau bilangan pokoknya beda ya, maka untuk supaya dia sama pangkatnya harus 0, karena 2 pangkat 0 sama dengan 5 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu kan 1, 5 pangkat 0 1. Jadi supaya ini kan 1 sama dengan 1 ya, jadi supaya ini sama maka pangkatnya harus 0. Ya sudah, berarti kita tinggal tulis kan fx harus sama dengan 0, berarti pangkatnya itu fx ya. X plus 3 sama dengan 0, berarti x nya harus min 3 untuk soal ini ya, x harus min 3. Jadi kan kalau kita buat 2 x min 3 tambah 3 ini jadi 2 pangkat 0 1. Yang 5 min 3 tambah 3 jadi 5 pangkat 0 1. Nah, 1 sama dengan 1 seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bentuk ke-5. Nah, ini agak panjang nih adik-adik, jadi adik-adik simak baik-baik ya bentuk yang ke-5. Nah, ini penyelesaiannya ada 3 langkah, ada 3 solusi nih, bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini ya. Ini bukan pilihan ya, ini kita harus kerjakan semua nih. Nah, langsung saja ke contoh biar adik-adik paham dengan contoh ya. Ini kan fx gx, berarti ini dalam x, ini dalam x ya. Contohnya misalkan kakak tulis di sini saja, x tambah 2 ya, x tambah 2 pangkat 2x plus 8 sama dengan 1. Nah, kalau bentuk persamaan eksponen seperti ini kita harus mengerjakan 3 solusi ini ya. Solusi yang pertama itu kalau pangkatnya ini fx-nya ini 1, karena kalau ininya 1 mau dipangkatin berapapun juga hasilnya tetap 1 ya. Berarti ini tahap yang pertama nih, fx-nya sama dengan 1. Nah, yang jadi fx kan x plus 2, fx sama dengan 1, fx-nya itu x plus 2 sama dengan 1. Nah, berarti x-nya min 1 ya, 1 dikurang 2 min 1. Nah, seperti ini solusi yang pertama. Yang kedua ya, fx-nya itu min 1. Nah, kalau fx-nya min 1, kalau ini min 1, kalau pangkatnya genap kan hasilnya 1 ya. Misalkan min 1 pangkat 2, ini kan 1. Min 1 pangkat 4, ini kan 1 ya. Jadi kalau pangkatnya genap. Nah, fx itu boleh min 1 kalau pangkatnya genap. Berarti kita buat dulu ini, fx sama dengan min 1, terus fx-nya itu
X plus 2 sama dengan min 1, berarti X nya min 3. Nah tapi jangan selesai sampai di sini, kita tes dulu. Syaratnya kan GX nya harus genap, kita substitusi ke GX nya ya, cek ya, kita tulis cek ke GX nya itu 2X plus 8. Kita cek coba, 2 dikali min 3 ditambah 8, 2 kali min 3 kan min 6 tambah 8 sama dengan 2 ya. 2 ini genap, berarti benar ya, berarti ini benar memenuhi. Lalu tahapan yang ketiga nih, solusi yang ketiga. Yang ketiga GX nya 0 ya, karena fx kalau dipangkatin 0 ini ya 1 ya, berarti ketiga GX nya 0. Nah GX nya itu 2X plus 8 sama dengan 0, berarti X nya 8 minus 8 ya, minus 8 per 2 ya, berarti X nya min 4. Dari mana minus 8? 8 pindah ke sini, atau enggak kakak tulis deh tahapnya biar adik-adik nggak bingung ya. 2X min 8 ya, X nya min 8 dibagi 2, berarti X nya min 4. Nah X nya min 4 kita cek nih, syaratnya kan Fx nya nggak boleh 0 ya, kita substitusi ke Fx, cek X plus 2 apakah dia 0. Min 4 ditambah 2 sama dengan min 2, bukan 0 ya, bukan 0, berarti memenuhi ini. Nah berarti jawabannya adalah, kita tulis dari yang terkecil dulu ya, min 4 min 3 min 1, seperti ini. Ini bentuk yang ke 5 ya. Jadi jawabannya ada min 4, ada min 4, min 3, sama min 1, seperti ini. Nah ini jawabannya. Oke, sekarang kita lanjut ke bentuk yang ke-6. Ini kakak hapus dulu, kita masuk ke bentuk yang ke-6. Oke, bentuk yang ke-6 seperti ini ya, pangkatnya sama, bilangan dasarnya berbeda ya, fx gx. Contohnya langsung saja contoh. Contohnya ini x kuadrat tambah 3x dikurang 2 pangkat 2x ditambah 3 sama dengan x kuadrat ditambah 2x tambah 4 pangkat 2x plus 3. Nah seperti ini. Yang pertama kan pangkatnya sudah sama nih ya, 2x plus 3, 2x plus 3. Yang pertama ini kalau pangkatnya sudah sama, bawahnya sama ya. Kalau bawahnya sama ya sudah pasti benar. Nah solusi pertama bawahnya juga sama, fx sama dengan gx. Nah berarti ini x kuadrat tambah 3x kurang 2, fx nya itu yang ini ya, yang di bawah ya, yang ini sama yang ini, gx nya sama dengan x kuadrat plus 2x plus 4. X kuadrat sama x kuadrat bisa dicoret ya, ini berarti tinggal 3x dikurang 2x, 3x dikurang 2x, 3x dikurang 2x sama dengan 4 ditambah 2, ini jadi x, 4 tambah 2 6 ya, yang pertama. Sekarang yang kedua ya, ini kakak batasin dulu deh ya, yang kedua biar kita muat banyak ya.
Yang kedua fx sama dengan min gx, tapi nanti kita uji syaratnya hx nya harus genap. Fx nya ini x kuadrat plus 3x min 2 sama dengan min gx. Ini kita tulis ya, fx sama dengan min gx, sama dengan min gx nya itu x kuadrat plus 2x plus 4 ya. Gx nya itu yang ini ya. Kita selesaikan, x kuadrat tambah 3x min 2, ini kita buka kurungnya jadi min x kuadrat min 2x min 4. Kita pindahkan ke sana, 1 ini pindah min jadi tambah ya, 1x kuadrat ditambah 1x kuadrat jadi 2x kuadrat, 3x ini pimin pindah ke kiri jadi plus, 3x tambah 2x jadi 5x, terus min 4 pindah ke kiri jadi plus 4, min 2 tambah 4 itu plus 2. Nah sebelah sini kita kosongin jadi 0 ya. Nah kemudian kita faktorkan ya, faktorkan. Nah, kalau adik-adik belum mengerti cara memfaktorkan persamaan kuadrat seperti ini, di deskripsi video kakak ini kakak taruh link cara memfaktorkan persamaan kuadrat, jadi adik-adik bisa buka link tersebut ya. Kita faktorkan ini menjadi 2x plus 1 ya, 2x plus 1 terus x plus 2. Nah seperti itu. Ini berarti 2x plus 1 sama dengan 0, berarti x nya min setengah. Yang satunya lagi x plus 2 sama dengan 0, berarti x nya min 2. Nah setelah ini kita harus cek dia ya, harus genap ya, harus genap, harus syaratnya hx nya harus genap. Nah kita coba uji ya, uji ke sini apa tuh, kita uji ke hx nya ya. Hx nya itu tadi 2x plus 3, kita uji yang ini min 1/2 nya, ini kita uji x nya yang ini kita uji ke 2x plus 3 ya, uji ke hx. Kita hitung 2 dikali min setengah ditambah 3. Nah ini 2 kali setengah kan jadi min 1, tambah 3 itu 2. Genap ya ini ya, genap ya. Nah berarti yang min 1 ini memenuhi ya, memenuhi. Sekarang yang min 2, yang min 2 ya, sekarang yang min 2 kita uji ke 2x plus 3 juga, 2x plus 3 ke hx nya ya. Ini menjadi 2 dikali min 2 ditambah 3. Nah ini min 4 tambah 3 jadi min 1 ya. Nah ini walaupun ini negatif, kita lihat angkanya saja, 1 itu ganjil ya. Nah ini ganjil, ganjil berarti nggak memenuhi ya, nggak memenuhi. Kenapa sih harus genap yang memenuhi ya? Karena ini kan kita fx sama dengan min gx, jadi kalau misalkan ini 2 ya, ini 2 misalkan, ini 2 terus yang satunya lagi min 2, kalau pangkatnya genap kan 4, genap pangkat 4 kan ini akan sama ya, ini 16 ini juga 16, jadi syaratnya harus pangkatnya harus genap. Kalau ganjil kan nggak bisa adik-adik, 2 pangkat misalkan 2 pangkat 3 ini min 2 pangkat 3, ini kan nggak sama ya, ini 8 ini min 8, seperti itu. Jadi harus genap syaratnya. Nah berarti yang ini tidak memenuhi ya, tidak memenuhi. Nah yang ini memenuhi.
Terus kemudian tahapan yang ketiga HX-nya 0. Jadi kalau ini pangkat 0, ini pangkat 0, walaupun bawahnya berbeda akan sama ya dia hasilnya. Kita buat misalkan 5 pangkat 0, ini pasti sama dengan 6 pangkat 0, karena 5 pangkat 0 1, 6 pangkat 0 juga 1 ya. Seperti itu, ini kakak hapus saja ya. Nah, berarti kita tinggal selesaikan tahap yang ketiga nih, solusi yang ketiga. HX-nya itu 2X tambah 3 sama dengan 0. Berarti ini 2X min 3, X-nya min 3 per 2. Nah ini kita harus cek juga nih, syaratnya fx-nya nggak boleh 0, gx-nya nggak boleh 0 ya. Coba kita cek. Kalau kita cek ke fx ke sini nih, kita hitung ke x kuadrat tambah 3x min 2. Ini kakak sudah cek ya adik-adik, jadi bisa cek sendiri nih. X nya adik-adik ganti min 3 per 2 ke sini ya, ini tidak sama dengan 0. Terus cek juga ke sini, x kuadrat plus 2x min 4. Nah ini juga kakak sudah cek tidak sama dengan 0. Jadi adik-adik bisa hitung min 3 per 2 gantiin x di sini, masukin. Nah ini hasilnya bukan 0 ya, kakak sudah cek, jadi adik-adik bisa coba sendiri ya. Nah, karena dua-duanya tidak sama dengan 0, berarti ini memenuhi. Nah, kalau begitu jawaban kita yaitu kita tinggal tulis saja jawabannya apa aja di situ yang memenuhi. Ya, yang ketiga kan min 3 per 2, min 3 per 2. Terus ada apalagi min setengah yang memenuhi ya, min setengah. Terus ada 6 ya, 6. Nah berarti jawabannya solusinya ini seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke bentuk yang ke-7 ya. Ini yang ke-6, kita lanjut ke bentuk yang ke-7. Oke, bentuk yang ke-7 bilangan dasarnya sama ya, pangkatnya doang yang beda nih. Nah bagaimana kita menyelesaikan ini? Contoh misalkan x min 4 ya, x min 4 pangkat 4x sama dengan x min 4 pangkat 1 plus 3x. Nah, bentuk seperti ini, bentuknya begini ya, ininya sama, pangkatnya beda nih. Nah, kemudian solusinya ada 4 nih, kita harus selesaikan semuanya. Yang pertama itu gx sama dengan hx. Gx sama dengan hx, kan ininya sudah sama ya, jadi kalau pangkatnya sama pasti ya, dia sama. Gx sama dengan hx, gx nya 4x ya, hx nya yang 1 plus 3x ya, 1 plus 3x, 4x dikurang 3x jadi x. Nah x nya 1. Ini solusi yang pertama. Solusi yang kedua, kalau fx nya ini 1 ya, kalau ininya 1 mau pangkat berapapun juga ya pasti 1 ya, walaupun ini beda. 1 pangkat 2 sama 1 pangkat 5, walaupun ininya beda, ini kan tetap sama ya kalau dianya 1. Berarti solusi yang kedua, fx nya 1, fx nya ya, kakak tulis fx nya 1 ya, fx sama dengan 1. Nah fx itu x min 4, berarti x nya 5. Nah ini solusi yang kedua. Sekarang kita lanjut ke solusi yang ketiga. Yang ketiga ya, fx nya itu min 1 ya, min 1. Nah pangkatnya harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil ya. Kenapa? Karena min 1 kalau pangkat 5 sama min 1 pangkat 7 ini kan sama ya, sama-sama min 1, sama-sama ganjil. Atau harus sama-sama genap, min 1 pangkat 4 sama min 1 pangkat
10 kan sama ya, ini 1 ini 1, jadi pangkatnya harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil baru dia sama. Kalau satu ganjil satu genap ini akan beda ya, satu pangkat ganjil, satu lagi pangkat genap misalkan ya, ini hasilnya beda nih, min 1 ini 1, berbeda ya, tidak sama. Nah berarti waktu kita buat efek sama dengan min 1, pangkatnya harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil, berarti nanti harus kita cek hasilnya ya. Nah ini efek sama dengan min 1, efeknya itu x min 4, ini sama dengan min 1, berarti x nya sama dengan min 4 pindah ke sini jadi plus 4, min 1 tambah 4 jadi 3 ya. Nah ini kita harus cek ke gx sama hx nya. Ke gx nya gx nya itu kan 4x, kita cek 4 dikali 3, x nya kan 3 ya, 12, ini genap ya, genap. Terus ke hx nya 1 plus 3x, kita cek 1 plus 3 dikali 4, 3 kali 4 3 kali 4 ini 12 ya, 12 tambah 1 13, 13 ini x nya bukan 4 ya, x nya 3x ya, x nya 3 ya, ini salah kakak, hapus dulu, ini 3. 1 plus 3 kali x, x nya itu 3 kali 3, 3 kali 3 9 ya, 9 tambah 1 ini 10, ini 12 genap, 10 juga genap, berarti memenuhi ya, memenuhi syaratnya, sama-sama genap, berarti ini jawabannya, ini jawabannya, ini jawabannya. Lalu sekarang kita masuk yang ke 4, fx-nya 0 ya, fx-nya 0, x min 4 sama dengan 0, x-nya sama dengan 4, syaratnya gx-nya hx-nya harus positif ya, harus positif. Nah kita cek ya, kita cek gx-nya dulu ya, gx-nya dulu, gx-nya itu 4x, kita cek 4 kali 4 16, positif ya. Terus positif, kita cek ke hx nya 1 plus 3x, 1 plus 3 dikali 4, ini 12 tambah 1 13, positif juga ya, positif, berarti dua-duanya memenuhi. Nah berarti ini memenuhi, nah berarti ini termasuk jawabannya ya. Nah berarti kita tinggal urutkan saja ya jawabannya, dari yang paling kecil ya kita tulis ada 1, terus ada 3 ya, ada 3, terus ada 4, ada 5, seperti ini ya. Oke, kita sekarang masuk ke bentuk yang ke 8, bentuk yang terakhir ya. Jadi pastiin adik-adik menguasai semua bentuknya ya. Nah yang ke-8 bentuknya seperti ini ya. Contohnya langsung saja biar jelas, contohnya misalkan 3 pangkat 2x plus 2 plus 8 dikali 3 pangkat x min 1 sama dengan 0. Nah bentuk seperti ini contohnya seperti begini ya. Bagaimana kita menyelesaikan ini? Pertama, ini kan 3 pangkat 2x plus 2 ini sebenarnya kita bisa buat begini, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2x ya, plus 8 dikali 3 pangkat x min 1 sama dengan 0. 3 kali 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2x kayak ini kan, kalau dikali pangkatnya bisa dirubah jadi ditambah, kalau dirubah jadi ditambah kan jadi
3 pangkat 2x plus 2 ya, sama seperti bentuk ini. Nah, kemudian ini kita tulis 9, 3 pangkat 2 kan 9, dikali 3 pangkat 2x itu kakak bisa tulis 3 pangkat x pangkat 2 ya, seperti ini. Tambah 8 kali 3 pangkat x min 1 sama dengan 0. Nah, kita lihat nih tahapannya ya. Kita misalkan dulu AX-nya ini, AX-nya ini dengan variabel lain. Yang jadi AX-nya kan ini kan. Kita misalkan dengan P aja ya. P sama dengan 3 pangkat x. Variabel lainnya itu maksudnya kita misalkan dengan huruf lain, jangan ini udah ada x terus kita misalkan lagi x-nya itu sama dengan 3 pangkat x. Nah, jangan ya, jadi dengan variabel yang lain. Nah, berarti persamaan ini kita bisa tulis ini misal ya, misal kita bisa tulis 9p kuadrat ditambah 8 3 pangkat x nya p dikurang 1 sama dengan 0. Tinggal kita faktorkan ya. Sekali lagi, kalau adik-adik belum mengerti cara memfaktorkan bentuk kuadrat, adik-adik bisa lihat video kakak di link di deskripsi yang kakak taruh ya. Nah, ini kita faktorkan menjadi 9p min 1 p plus 1. Berarti ini jadi 9p min 1 sama dengan 0, berarti p nya 1/9. Yang ini p plus 1 sama dengan 0, berarti p nya min 1. Nah, sekarang baru kita kembalikan lagi p nya. Untuk p sama dengan 1/9, p nya itu kan tadi 3 pangkat x. 3 pangkat x sama dengan ini 1/3 pangkat 2 ya, 9. 3 pangkat x sama dengan 3 pangkat di bawah kita dinaikkan ke atas jadi pangkat min ya, 3 pangkat min 2. Kalau ini sudah sama berdasarkan sifat-sifat yang sudah kita pelajari, nah ini maka x nya sama ya, x nya sama dengan min 2 seperti ini. Terus untuk yang p sama dengan min 1, ini kan 3 pangkat x sama dengan min 1. 3 pangkat berapa yang hasilnya min 1? Nah, ini tidak ada ya, tidak ada nilai x yang memenuhi. Tidak ada nilai x yang memenuhi persamaan ini ya, karena 3 pangkat berapa yang hasilnya negatif nggak ada ya. Nah, berarti jawabannya ini ya, jawabannya hanya min 2. Himpunan penyelesaiannya jawabannya x sama dengan min 2. Nah, ini dia, seperti itu. Oke, begitulah ke-8 bentuk-bentuk persamaan eksponen ya. Dan di akhir video ini ada latihan, adik-adik bisa coba kerjakan dan tulis jawaban adik-adik di kolom komentar ya. Oke, sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Dadah.